Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak menginginkan atas kalian menjadikan kesulitan. Jadi Allah tidak ingin membuat kesulitan pada kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah ingin menyucikan kalian. Wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, dan agar Dia menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian bersyukur. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi rincian ayat-ayat tadi tentang masalah thaharah memang kadang-kadang ya bisa dibilang agak rumit atau agak susah gitu ya. Kenapa kalau nggak ada air kok nggak langsung saja tayamum? Nggak langsung saja sholat gitu misalnya. Nggak usah tayamum. Toh tayamum ya nggak bisa membuat bersih kan kenyataannya. Apakah kalau tayamum terus wajah jadi kinclong? Kan nggak, malah berdebu kan begitu. Tapi Quran itu mengatakan walaki yuridu liyutahhirakum. Allah ingin menyucikan kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan penjelasan kepada kita bahwa thaharah dalam hal ini wudu ataupun mandi kemudian dilanjut dengan tayamum itu bukan sekedar thaharah zahirah, bukan sekedar suci secara zahir. Sebab kalau suci secara zahir, tayamum itu enggak membuat suci secara zahir, tapi malah jadi kotor kan begitu. Tapi Allah justru menyamakan thaharah tayamum ya, menyamakan tayamum yang itu mengotori bahasanya dengan thaharah berupa mandi ataupun wudu yang itu justru membersihkan. Kalau pakai logika nggak ada air ya wes, ngapain pakai debu, pakai tisu basah kan malah wangi dan bersih, ya benda. Pakai spray kan malah wangi dan bersih gitu ya. Itu logika kita. Maka dalam hal ini ya Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara debu dengan air, padahal debu dan air itu punya sifat yang berbeda. Air itu membersihkan, debu itu menurut zahirnya mengotori. Tapi Allah katakan walaki yuridu liyutahhirakum, Allah ingin menyucikan kalian. Berarti yang dimaksud suci di sini bukan sekedar suci secara zahirnya saja, tetapi dengan wudu, dengan mandi janabah, dengan tayamum itu ada hal yang kita tidak tahu ya, yang itu kemudian bisa diluruhkan, bisa dibersihkan dengan wudu dan mandi dan tayamum. Bukan hal-hal yang bersifat zahir, tapi hal-hal yang bersifat maknawi yang kita tidak tahu hakikatnya apa. Itu disebut dengan hadas ya. Begitu. Hakikatnya apa? Kita tidak tahu. Dalam satu cerita ya. Ya, cerita ini kita boleh percaya, boleh tidak percaya, namanya juga cerita. Dalam satu riwayat dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, kalau saya tidak salah ingat ya, pernah melihat seorang yang berwudu. Jadi dalam beberapa kasus ya, wudu ini kan pakai wadah yang besar. Kalau di masjid kuno itu kan bak mandinya besar dan wudu airnya masuk lagi kan. Ya tidak masalah gitu ya. Cuma mungkin kalau sekarang ya kurang sehat atau apa gitu ya. Nah, diceritakan Imam Ahmad tidak mau wudu dari bak mandi besar itu yang sudah dipakai wudu oleh orang. Ketika kemudian ditanya kenapa tidak mau, apakah airnya najis atau kemudian tidak bisa menyucikan lagi? Enggak, katanya. Tadi saya melihat ada seorang yang wudu, dari wajahnya itu
luruh, rontok, berbagai macam kotoran yang warnanya hitam. Ya secara kasat mata dilihat di airnya tidak ada. Nah, ini mungkin yang kemudian dibersihkan oleh wudu. Ya, maka dalam hadis kan dikatakan setiap kali kita wudu maka dosa itu hilang dengan bersama dengan tetesan air yang jatuh. Kan seperti itu. Nah kan dosa itu tidak kelihatan. Andai kata dosa itu kelihatan, kita habis wudu itu airnya, wah rupanya karu-karuan itu ya. Karena dosa kita banyak kan gitu ya. Jadi airnya kayak kita habis main lumpur kira-kira seperti itu ya. Wah, kotor sekali. Nah itulah walakin yuridu liyutahhirakum. Allah ingin menyucikan kalian. Jadi dengan wudu, dengan mandi janabah, dengan tayamum, itu ada hal yang luruh ya, kotoran yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bukan kotoran secara hissi, bukan kotoran yang bisa terlihat oleh mata kepala ya, seperti tapi kotoran yang Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu ya, seperti apa. Nah, baik, barangkali itu kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah.